Kali ini saya mau bicara tentang bagaimana ceramah Anies Baswedan yang dilakukan di Masjid UGM beberapa waktu yang lalu itu cukup viral dan membuat pergunjingan publik yang tidak berkesudahan. Karena dalam ceramahnya itu, Anies dinilai menyinggung Prabowo Subianto sekaligus menyinggung Jokowi terkait dengan isu-isu politik yang cukup strategis. Nah, mari kita bedah satu persatu. Dalam ceramahnya di Masjid UGM, Anies mengatakan ada semacam 3 cara untuk mematikan demokrasi. Satu, mematikan demokrasi itu dengan cara mengubah aturan main. Nah, Anies sepertinya ingin menyinggung bahwa di negara kita, khususnya pemilu 2024, ada aturan main yang diubah. Tentu melalui putusan Mahkamah Konstitusi, dan itu terjadi di era Pak Jokowi jadi presiden, di mana seseorang yang tidak cukup umur terkait dengan calon presiden dan wakil presiden, tiba-tiba bisa maju dan kemudian memenangkan pertarungan. Itu yang disebut oleh Anies sebagai cara untuk mematikan demokrasi. Ketika Anies bicara ini tentu yang dituding itu adalah Jokowi, bukan presiden yang lain. Yang kedua, cara mematikan demokrasi itu adalah menghilangkan atau mengeliminasi para kompetitor dan para pesaing. Jadi para lawan-lawan politiknya itu disingkirkan. Tentu Anies ingin bercerita tentang dirinya yang tidak bisa maju di Pilkada Jakarta 2024. Padahal Anies adalah sosok yang popularitas dan elektabilitasnya paling mentereng sampai Sidratul Muntaha. Tapi semua partai politik itu memang tak satu pun yang rela kemudian memberikan dukungan politiknya kepada Anies Baswedan. Even Nasdem, even itu PKS, even itu PKB yang sempat bersama di Pilpres. Tak satu pun di antara mereka itu yang kemudian bersedia untuk memajukan Anies di Pilkada Jakarta. Sepertinya Anies ingin bicara menyingkirkan lawan politik sebagai upaya untuk mematikan demokrasi, itu mengacu kepada pengalaman dirinya yang tidak bisa maju dalam Pilkada Jakarta 2024 yang lalu. Yang ketiga adalah menjadikan wasit sebagai pemain. Ini tentu Anies secara transparan bagaimana sebenarnya penyelenggara negara, dalam konteks ini KPU dan Bawaslu, bisa dikendalikan dan dikontrol oleh kekuatan-kekuatan politik luar biasa untuk memenangkan kompetisi politik. Sepertinya inilah yang kemudian disebut oleh publik bahwa pidato Anies Baswedan ini tidak lebih dan tidak bukan ingin memberikan kesan sebagai sebuah kritik secara terbuka terhadap praktik-praktik politik yang terjadi di eranya Pak Jokowi. Jadi wajar kalau kemudian potongan-potongan bagaimana pidato Anies Baswedan di Masjid UGM itu per hari ini viral dan kemudian itu menjadi pergunjingan, dan tapi banyak juga yang menganggap Anies ini seakan-akan belum move on karena dirinya saat ini tidak menjadi pejabat publik apapun. Tapi terlepas dari itu, ketika Anies menyebutkan 3 cara untuk membunuh demokrasi, itu adalah dengan cara memberikan kritik secara terbuka kepada Pak Jokowi. Itu kritik kepada Pak Jokowi. Nah, yang kedua, dalam ceramahnya di Masjid UGM itu, Anies juga menyinggung bagaimana terkait dengan pendidikan. Kata Anies, pendidikan itu bukan hanya soal makan bergizi gratis. Melampaui itu, pendidikan itu adalah bagaimana proses belajar mengajar yang secara signifikan itu juga harus menjadi budaya yang ada di Indonesia, khususnya budaya membaca di kalangan anak-anak muda kita yang memang kalau kita mau jujur, persentase dan tingkat minat bacanya itu kan menjadi bagian yang terendah dibandingkan dengan negara-negara yang lain. Jadi wajar kalau kemudian pidatonya Anies ini dianggap oleh publik sebagai upaya untuk mengkritik bagaimana kebijakan program makan bergizi gratis yang dilakukan oleh pemerintah saat ini, dalam hal ini adalah Prabowo Subianto, itu dinilai terlampau simplistis dan bukan satu-satunya solusi untuk menyelesaikan persoalan pendidikan di Indonesia. Tentu banyak juga yang mendukung pernyataan Anies, karena apa yang dimakan dengan tradisi membaca, karena apa yang dimakan dengan konsumsi pemikiran, itu merupakan 2 hal yang berbeda. Karena tentu kita juga menyaksikan begitu banyak orang yang sebenarnya kelihatan sehat, makannya tertib, makannya teratur, dia adalah orang-orang yang berpunya, tapi tradisi bacanya itu tidak seperti yang dibayangkan oleh banyak orang. Tradisi bacanya rendah dan cenderung dia itu tidak menghargai ilmu pengetahuan. Wajar pidato Anies Baswedan ini secara transparan itu dianggap sebagai upaya untuk memberikan kritik terhadap Prabowo Subianto yang kemudian membuat kebijakan program makan bergizi gratis. Justru banyak juga yang kemudian membuli Anies itu dinilai sebagai orang yang gagal move on. Kala Pilpres
dan kerjanya adalah menyerang Jokowi dan menyerang Prabowo Subianto. Oleh karena itu, per hari ini tentu terlepas dari apapun, Anies itu bukan siapa-siapa, Anies bukan lagi gubernur, Anies itu sudah kalah pilpres, Anies itu tak dapat tiket maju dalam pilkada Jakarta. Bagi saya secara prinsip, maka orang-orang seperti Anies Baswedan harus sering-sering tampil ke permukaan. Karena setiap apapun yang diomongkan oleh Anies itu menjadi pergunjingan dan selalu menjadi amunisi bagaimana untuk memberikan opini-opini pembanding terkait dengan kebijakan politik yang ada di negara kita. Ya suka tidak suka, sekalipun Anies ini bukan siapa-siapa lagi, Anies dinilai sebagai orang yang kemudian mampu memberikan wacana-wacana kritis terkait dengan kebijakan-kebijakan apapun yang ada di negara kita. Tentu kita berharap bukan hanya Anies, orang seperti Ganjar Pranowo harus sering tampil kepada publik. Karena apapun, Anies dan Ganjar adalah orang yang sempat bertanding di Pilpres yang pastinya per hari ini para pengikut loyalnya selalu menunggu apa kira-kira yang akan mereka wacanakan. Tentu untuk memberikan kecerdasan terhadap kehidupan bangsa dan negara. Kelompok-kelompok kritis, pikiran-pikiran pembanding, dan narasi-narasi yang selama ini bisa menjadi feedback dan kritikan kepada pemerintah per hari ini harus diakui. Itu menjadi oase yang cukup penting di tengah bagaimana semua partai politik, di tengah semua komponen-komponen politik menyatakan tegak lurus memberikan dukungan politik kepada pemerintah. Maka salah satu yang paling banyak ditunggu oleh publik adalah pidato-pidato politik terbuka yang dilakukan. Harga mati. Tentu kita sudah mendengarkan sedikit penjelasan dari saudara kita sebagai pengamat politik, Adi Prigno, mengenai sindiran Anies ke Pak Prabowo Subianto. Tentu ini sangat menarik dan sangat bermanfaat bagi kita, karena selain penjelasan dari saudara kita ini, tentu ada beberapa ilmu yang kita dapat, dan kita juga mengetahui situasi politik saat ini, situasi negara kita, dan situasi kepemimpinan, dan situasi perlawanan Anies dan Pak Prabowo Subianto selaku Presiden Republik Indonesia yang dimenangkan pada Pilpres 2024 dalam kepemimpinannya 2024 sampai 2029. Tentu Anies Baswedan adalah rival dari Pak Prabowo Subianto pada Pilpres 2024 yang telah dikalahkan oleh Pak Presiden Prabowo Subianto. Tentu dalam dunia politik tentu tidak adanya teman, tetapi adanya perlawanan-perlawanan yang akan mengambil kekuasaan. Terkadang kita melihat dalam politik saat ini, terkadang kita lihat pemerintah-pemerintah daerah ataupun pemerintah-pemerintah sebagai wakil rakyat, tentu mereka lebih mementingkan dirinya, bukan mementingkan ke masyarakat lagi. Kita bisa lihat teman-teman, mereka menggunakan segala hal cara ingin memiliki kekuasaan. Jadi tidak heran lagi bahwasannya di perpolitikan tentu tidak ada pertimbangan melainkan perlawanan. Emang benarkah demokrasi dimatikan dengan menyingkirkan lawan politik biar penguasa bisa melenggangkan bebas? Tentu benar teman-teman. Bukan hanya itu saja, tetapi dalam berbagai politik, berbagai pengamat, tentu bukan pengamat ya teman-teman, tentu mereka akan menyingkirkan lawan politiknya agar dia bisa menduduki yang ingin dia inginkan teman-teman. Ya, saya mendukung bukan soal belum move on, tapi ini masa depan dan umat manusia. Dan Nabi pun pernah menjadikan masjid sebagai tempat diskusi politik. Terlepas Anies sedang menyinggung siapapun, tapi yang diomongi dia benar semua. Terlebih kondisi negara sekarang yang menyedihkan. Masa kondisi yang sulit begini harus dipuji? Kritiklah jelas. Korupsi Kurdiliun di Pertamina. Kalian pikir pejabat tinggi kita nggak ngerti? Setegak itu mereka menggadai negara demi biaya politik. Tentu memang saya setuju dengan komentar dari saudara kita ini, bahwasannya apa yang disampaikan oleh Anies Baswedan itu ketika menyindir ataupun kritik ya sebenarnya bebas-bebas saja, karena untuk kebaikan negara kita, kebaikan masa depan bangsa dan generasi muda ke depannya teman-teman. Benar, karena ini memberikan pendidikan politik yang bersih dan transparansi alias terbuka, kontes yang fair.
Memang kenyataan betul, bukan nyinggung tapi fakta. Saya berharap ke depannya bagaimana Pak Presiden Prabowo Subianto untuk memberantas para koruptor-koruptor agar tidak merajalela sehingga berjalan mulusnya kepemimpinan Prabowo ke depannya. Nah, di sini bukan menyinggung. Kalau memang merasa tersinggung, yang jelas memang kenyataan mau bilang apa Pak Adi. Tentu dalam statement Pak Adi ini bukan dia hanya membela Pak Prabowo, tetapi dia hanya menjelaskan untuk bagaimana kita sebagai masyarakat tidak bersangka buruk, melainkan Anies Baswedan sebagai pengawat politik atau senior sebagai pemimpin di Jakarta sebagai gubernur waktu itu, bahwasanya dia juga pantas dibilang pengamat politiknya atau sebagai politik adalah politik yang senior. Sindiran ilegal Pak Anies, mahasiswa juga sudah tahu, sama tahu, natural tertawa Rio. Semangat terus Pak Anies dan pencerahanmu buat bangsa dan Nusantara. Anies memberikan pendidikan politik yang akan menjadikan generasi muda tahu politik yang sesuai Undang-Undang 45 dan Pancasila yang lurus benar demi keadilan sosial bagi NKRI. Emang fakta begitu Pak Adi kalau dia perhatikan channel ini sekarang condong ke penguasa. Pak Anies konsisten selama 100 hari. Pak Anies banyak diam setelah melewati masa problem dan kenyataan. Pak Gibran malah tambah parah, akhirnya sekarang mulai mengkritik secara terbuka. Tentu kita sebagai masyarakat pun, karena Anies Baswedan sudah sebagai masyarakat jelanta, dia berhak dong mengkritik pemerintahan sekarang. Kita tidak melarang, semua masyarakat tentu berhak untuk mengkritik ke pemerintahan sekarang, karena itu adalah sebagai pemimpin kita berhak untuk memasukkan pikiran-pikiran kita, mengkritik apakah ini tindakan-tindakan yang salah atau ini melanggar undang-undang. Tentu kita sebagai masyarakat adalah berhak untuk mengomentari ataupun mengkritik, karena ini adalah negara demokrasi yang seharusnya kita bebas untuk mengkritik asalkan dengan sopan dan memiliki attitude. Pemerintah sekarang harus dikritik karena kebijakan gak pro rakyat. Korupsi sehat selalu buat Pak Anies, pemimpin masa depan. Bukan hanya sekedar kritik, tapi juga edukasi politik kepada generasi penerus bangsa yang hebat-hebat. Gaya politik dimainkan Anies ini adalah yang normal negara demokrasi. Megawati juga dulu sering mengkritik SBY saat berkuasa. Pun begitu SBY sering mengkritik Jokowi. Satu-satunya yang nggak pernah mengkritik lawan yaitu Pilpres itu ya Pak Bowo. Beliau ini memang gayanya setelah kalah pemilu hilang. Sekalinya muncul jadi menteri di kabinet Jokowi. Tapi anomali kayak gini kok justru anggap normal. Padahal negara demokrasi itu aneh. Di Amerika saja partainya hanya dua konsisten menjaga perbedaan. Gak ada istilah setelah pemilu semua bersatu untuk membangun bangsa. Loh, kata kalau jadi oposisi berarti nggak bangun bangsa. Itu bukan demokrasi namanya kalau semua partai jadi koalisi. Benar, perkataan Anies Baswedan betul sekali, tak bisa dipungkiri. Yang nggak suka sama Anies ya tersinggung. Yang suka sama Anies tersinggung, bukan Anies. Anies menyampaikan yang benar, serba salah. Tentu ketika penyampaian Anies Baswedan itu menurut masyarakat masih benar, tentu kita tidak mendukung. Bukan hanya kita sebagai masyarakat harusnya mendukung Anies ataupun mendukung pemerintahan Prabowo Subianto. Tentu ketika pemerintah Prabowo Subianto ketika tindakan-tindakan yang salah, tentu kita sebagai masyarakat pun berhak untuk mengkritik, dan bukan Anies karena kalah seakan-akan dia agresif mengkritik Pak Prabowo. Tidak teman, tentu edukasi yang disampaikan oleh Adi Praetno ini juga sangat benar. Tentu inilah sebagai pelajaran-pelajaran yang kita ambil. Ada beberapa poin yang telah disampaikan oleh Adi Praetno tersebut. Dikasih kenyataan pada kepanasan semua. Kalau memang Anies gak dianggap, harusnya mereka diam aja. Mau bilang kalah Pilpres lah, gagal move on lah. Wah, kita kan negara demokrasi kok. Rakyat mau kritis silakan. Apa sudah berubah jadi kerajaan? Rakyat dilarang kritis, raja dan hulu balangnya. Dikasih fakta dibilang nyinyir. Baguslah kalau sindiran, berarti realita dong. Semangat Pak Anies, Bung Adi. Nah, abang banyak yang pintar duduk di pemerintahan, tapi sikap korupsi tinggi. Masalah kita sekarang adalah moral hancurlah lembur. Tentu dalam sistem politik saat ini, sistem pemerintah saat ini, banyaknya para koruptor yang merajalela di negara kita ini. Tentu ini adalah tugas berat untuk Pak Presiden Prabowo Subianto untuk menuntaskan ini semua agar para koruptor dibasmi dan dipenjara, kalau bisa dihukum mati saja, dan aset-asetnya
dicipta kembali. Nah teman-teman, mungkin sekian video ini. Jika ada pertanyaan atau tanggapan dari teman-teman, maka berikanlah tanggapan teman-teman di kolom komentar agar kita bisa tukar pikiran satu antara lain. Salam inspirasi, salam NKRI, GR 2045 melaporkan.